View, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini kita mau buat vlog guys. Gue kali ini mau naik ZX 25R guys. Jadi sambil naik motor ini kita sambil bahas-bahas mengenai dunia permogean guys. Nah, sesuai judulnya ya guys, bahwa ternyata kalau kita punya uang tunai ya, terus kita mau beli moge, motor gede ya, dalam hal ini khusus pabrikan Kawasaki ya yang gua tahu ya guys. Jadi ini ZX25 ini bukan punya gua nih, pertama dulu ya. Jadi ini punya teman gua, ZX25R. Awalnya dia tuh nggak mau beli motor ZX25R sebenarnya guys. Sebenarnya nggak mau beli motor ini, tapi dia mau beli motor ZX6R ya guys, di kota Jember ini guys. Uangnya ada guys, harga barunya itu 320 jutaan guys, on the road ya, ZX6R. Kalian bisa lihat di website Kawasaki Indonesia guys. Dia mau beli ZX6R, kemudian gue sebagai temannya yang sering motoran, cari-cari info lah ke teman-teman motor lainnya. Gimana sih cara beli ZX6R itu sih? Terus apakah barangnya bisa langsung ada gitu, terus seandainya inden berapa lama. Akhirnya gue mulailah cari-cari info guys ke beberapa temen ya. Gue tanya temen si A, dia punya temen di Surabaya lagi inden ZX6R di dealer Surabaya guys. Dia inden dari sebelum puasa, yaitu bulan apa gitu, sampai bulan Juli itu barangnya kalau nggak salah belum datang, Juli apa Juni gitu, belum datang. Memang secara prosedur dijanjiin barangnya akan ada setelah 3 bulan sih kira-kira. Tapi ternyata pada realitasnya, pada kenyataannya itu bisa molor guys, bisa molor lama banget guys. Bisa-bisa setahun aja bisa katanya. Dan ini informasi ini gue dapetin ini dari kepala cabang di kota Jember guys, kepala cabang Kawasaki ya guys. Jadi intinya barang Kawasaki ZX6R ini barangnya goib guys, nggak jelas barangnya itu gimana gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi ternyata penjelasannya seperti ini guys. Jadi Kawasaki itu ini kebijakan pemerintah sebenarnya guys. Jadi ini motor ini ZX6R itu kan motornya impor guys, bukan dibuat di Indonesia atau dirakit di Indonesia. Jadi impor full dari Jepang. Nah, kalau impor seperti itu dari pihak Kawasakinya itu harus juga melakukan ekspor dengan nominal yang sama. Jadi misalnya kita mau impor 10 motor Kawasaki harga 300 juta. Berarti kan itu 3M lah ya total impornya guys. Nah, untuk bisa impor sebanyak 3M, PT Kawasaki Indonesia itu dia harus ekspor motor ke luar negeri itu senilai 3M juga gitu. Nah, itu guys. Ya kalau nggak sampai senilai itu maka dia nggak bisa impor sebanyak itu. Nah, itu mungkin yang jadi problem ya. Kenapa moge-moge ini walaupun kalian punya uang cash ya, mau beli moge itu motor itu nggak bisa didapetin saat itu juga guys. Bahkan inden 3 bulan juga belum tentu dapat barangnya guys. Mau itu ZX6R, mungkin itu ZX10 atau H2 atau Sugomi. Ya itulah, moge-moge itulah. Karena itu semua barangnya impor. Nah, kenapa ZX25R ini bisa cepat? Karena dia ini ternyata nggak impor full guys. Jadi dia ini dirakit di Indonesia guys. Jadi mesinnya diimpor memang mesinnya, tapi mungkin beberapa part dia rakit di sini, jadinya cepet proses-prosesnya. Nah, jadi ini gue juga baru tahu sih ini. Soalnya dari dulu gue nggak pernah cari info ini ya. Ternyata teman gue ada yang punya uang mau beli moge, ternyata nggak semudah itu untuk beli moge. Terus misalnya lo nanya, kenapa nggak beli second aja bang? Nah, gini guys, kadang orang itu dia pengen beli brand new guys, pengen beli motor baru, karena rasanya beli baru dari pabrik atas nama sendiri itu rasanya pasti beda ya. Apalagi ini motor harganya juga cukup mahal ya untuk ukuran motor. Jadi dulu dia pengen punya atas nama sendiri gitu guys. Dan juga second ini harganya juga nggak masuk akal. Coba kalian searching aja deh penjual-penjual moge harga second ZX6R tahun 2019,
2020 ya. Itu berapa secondnya? Itu ada yang jual 350 juta, ada yang jual 400 juta, ada yang buka harga 455 juta. Padahal harga barunya tahun 2021 itu di website on the road 320 juta guys. Kan jauh banget guys harganya. Ya memang yang second tuh udah modif, tapi ya modif seberapa sih gitu kan. Nah itu dia, makanya akhirnya kemarin teman gua nggak jadi inden ZX6R karena takut kelamaan, takut apa ya, ya takut udah kelamaan, takut udah basi gitu loh. Masa mau nunggu sampai 1 tahun gitu kan. Akhirnya sama kepala cabangnya disaranin untuk beli ZX25R aja mas gitu kan, karena ZX25R ini juga udah cukup asik kok untuk riding gitu kata dia gitu. Terus position ridingnya juga nggak sebungkuk ZX6R, karena ZX6R ini kan super sport ya, jadi pasti position ridingnya bungkuk banget gitu guys. Ya alhasil daripada nunggu lama, ya udah deh teman gue akhirnya ngambil ZX25R guys. Nah gue nggak tahu ya di pabrikan kayak Honda, kayak Yamaha, apakah kalau mau beli moge kayak R6 atau kayak di Honda misalnya CBR 600 RR atau CBR 1000, itu apakah mesti inden kayak gitu juga cukup lama atau gimana tuh gue nggak tahu. Tapi ini khusus di pabrikan Kawasaki kayak gitu guys. Dan gue baru tahu gitu. Ya gue pribadi sih kalau misalnya punya uang misalnya 400 juta mau beli ZX6R, ya kalau misalnya disuruh nunggu tapi nggak jelas berapa lama juga males sih. Mendingan beli motor yang udah pasti-pasti aja gitu. Ya mungkin ZX25R ini lah udah cukup lah ya. Untuk di jalanan Indonesia juga nggak terlalu overpower ya. Jadi begitu guys. Nah jadi intinya gue mau bilang di sini adalah punya uang belum tentu kita bisa beli moge dengan harga. Punya uang belum tentu kita bisa beli moge baru guys. Kalau kita nggak sabar-sabar nunggunya ya terserah sih. Ini terserah kalian. Misalnya kalian mau misalnya DP-nya murah sih. DP ZX6R tuh kemarin informasinya cuma 10 juta rupiah aja. Kita taruh DP, nanti barangnya kalau sesuai SOP itu 3 bulan kemudian barangnya udah ada gitu. Tapi memang pada kenyataannya bisa molor guys gitu. Nah kalau udah molor, misalnya kalian nggak sabaran, itu DP kalian bisa kalian tarik, kalian nggak jadi inden gitu, nggak apa-apa, itu nggak dikenain biaya. Tapi kalau di bawah 3 bulan DP-nya udah mau ditarik, ya kena biaya gitu. Jadi minimal nunggu 3 bulan, motor yang nggak ada, kalian nggak sabaran, mau ditarik, monggo nggak apa-apa. Nah terus ini ada informasi yang menarik lagi guys. Jadi gue sempet tanya juga ke salah satu follower gue ya, ternyata dia kerja di Kawasaki, mbak-mbak itu ya, Kawasaki di Jakarta, di daerah Jakarta Utara, gue nggak tahu di mana, mungkin di Pluit atau di mana. Gue sempat tanya ke dia, mbak, misalnya mau inden ZX6R gimana sih mbak, prosedurnya berapa lama gitu. Dia jawabnya apa guys? Dia jawabnya, waduh mas, saya nyerah kalau itu. Nah dia sendiri aja bisa bilang nyerah. Kok bisa bilang nyerah, kenapa? Jadi dia bilang orang-orang yang mau inden ZX6R di dealernya dia itu ditolak-tolakin gitu. Cuman ada 1 orang yang di approve dan dia mau nunggu gitu. Yang lainnya ditolak-tolakin. Nah, gue mikir kenapa kok yang lainnya ditolak-tolakin? Padahal kan kalau misalnya kita bisa ngejual ZX6R, dealer bisa ngejual ZX6R kan, ya pasti kan dapat bonus kan ya. Ya dapat penjualan lah, dapat omset kan dealernya. Kenapa dia nggak ditolakin? Mungkin nih, ini analisa gue ya, ini cuma analisa gue aja sih, mungkin karena takut customernya tuh kena PHP gitu guys. Kadang kan ada customer kan beda-beda, yang nggak sabaran gitu kan. Takutnya malah dealernya nanti yang dikomplain sama customer, mana mbak barangnya kok nggak datang-datang, itu saya udah nunggu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan barangnya nggak ada gitu kan. Soalnya kalau namanya orang kaya kan kadang gitu ya guys. Ada yang nggak sabaran, ada yang pengen sekarang juga barangnya harus ada. Ada yang mungkin yang sabaran, ya udahlah nggak apa-apa, apes-apesnya nunggu 1 tahun gitu.
Nah itu semua kembali ke customernya. Nah mungkin kalau dari dealer yang ada di sana, mungkin daripada nanti customernya kena PHP, jadinya mungkin dia nggak mau ambil resiko ketimbang customernya kecewa gitu guys. Gue pikir sih gitu. Di Jember kemarin juga kalau gue lihat sih, ya kepala cabangnya udah ngomong dari awal nggak merekomendasikan untuk Inden Zerik 6R karena takutnya nunggunya lama. Terus dari ya pokoknya intinya dijelek-jelekin lah Zerik 6R. Waduh, jangan guys. Bukan dijelek-jelekin ya, maksudnya intinya motor itu super sport kayaknya nggak cocok untuk teman gua karena teman gua mungkin kurang begitu tinggi, terus pasti pegel dan lain-lain gitulah. Jadi dialihkan bagaimana kalau ZX 25R aja, barangnya juga bisa dapat cepat gitu kan. Ya udah guys, nih karena hujan gue mau berhenti dulu deh. Mungkin segitu dulu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman yang mungkin mau beli moge baru ya. Yang mau beli moge baru ya, terutama Kawasaki. Ya itu sih informasi yang gue dapat ya guys. Ternyata nggak semudah itu beli moge baru ya guys, kecuali kalian mau cari second di penjual-penjual moge. Kalian mungkin bisa dapat barangnya cepet, tapi harganya ya juga lumayan. Atau mungkin teman-teman yang nonton video ini punya informasi selain yang gua kasih tahu di atas tadi, atau mungkin punya pengalaman pada saat beli moge di Kawasaki, berapa lama indenya, terutama ya ZX6R ya guys. Soalnya teman gue pengen banget motor itu sih sebetulnya, cuman karena indenya lama ya aduh, takut udah capek duluan nungguannya, ya beli di ZX25R ini deh. Oke guys, mungkin segitu dulu aja ya videonya. Semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang mungkin mau cari moge baru ya. Yang terakhir jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye guys, thank you.